Demo udara helikopter Black Hawk mewarnai ajang pameran pertahanan Indo-Defense. Selain Black Hawk, sejumlah alutsista produksi negara asing juga ikut memamerkan diri, seperti jet tempur Rafale, berbagai kendaraan tempur, hingga senjata ringan. Total 905 perusahaan internasional dan nasional berpartisipasi dalam ajang Indo-Defense kali ini. Hal ini membuktikan pasar Indonesia masih prospektif. Salah satu yang berambisi menempatkan diri dalam pasar itu adalah Edge Group dari Uni Emirat Arab. Grup industri pertahanan milik Kerajaan Uni Emirat Arab ini menawarkan berbagai sistem senjata yang mungkin dibutuhkan oleh TNI, mulai dari peluru kendali, pesawat tanpa awak, dan lainnya. Ini adalah kali pertama Edge Group mengikuti ajang Indo-Defense. We are offering, as I said, a wide variety of products in this show. We have certain companies that have already engaged in contractual discussions with the Indonesian Ministry of Defense, and some of us are in discussions, very early discussions, offering advanced solutions to the Indonesian Armed Forces. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan memang sedang getol membangun pertahanan nasional. Data dari Kementerian Bappenas menyebutkan, di tahun 2022, Indonesia mengajukan sejumlah pinjaman luar negeri sebesar 9,5 miliar dolar Amerika. Jumlah ini direncanakan untuk membeli sejumlah alutsista seperti CN-235, pesawat tempur, peluru kendali, pesawat tanpa awak, dan lainnya. Undang-Undang Industri Pertahanan mensyaratkan adanya imbal balik dalam setiap pembelian alutsista dari luar negeri. Nilai imbal dagang, offset, dan transfer teknologi yang disyaratkan mencapai 85% dari total pembelian. Sejak tahun 2019 hingga 2022, total imbal balik yang didapat negara mencapai 4,5 miliar dolar. Itu dari kurang lebih sekitar 20 kontrak yang sudah ditandatangani dalam hal ini Baranahan, ya, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, itu sudah menandatangani sekitar 20 kontrak. Inilah merupakan suatu tindak lanjut dari proses kita menilai investasinya dapat, ya kan? Yang kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya otomatis untuk menuju kemandirian industri pertahanan sendiri. Karena itulah di ajang Indo-Defense ini para pelaku industri pertahanan bisa saling berinteraksi. Pemerintah sebagai regulator dan pengguna harus memastikan setiap uang yang dibelanjakan bisa bermanfaat bagi perkembangan ekonomi dan teknologi nasional. Tapi kita ingin memacu kerjasama, jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerjasama dengan industri dalam negeri. Kemandirian bidang alutsista bukan hanya bermanfaat bagi militer nasional, akan lebih baik jika akhirnya Indonesia juga bisa menjadi negara produsen senjata yang diekspor ke luar negeri. Kedatangan pesawat tempur Rafale dari Prancis dan sejumlah alutsista dari luar negeri lainnya membuktikan bahwa pasar senjata Indonesia dan Asia pada umumnya masih cukup menjanjikan. Namun, belanja senjata sebaiknya tidak hanya sekedar belanja saja, tetapi harus ada timbal balik bagi negara kita, yaitu berupa keuntungan ekonomi dan juga penguasaan teknologi. Iwan Hermawan, WIARI, Jakarta.